Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namaku Arman. Kali ini aku akan bercerita yang sebenarnya ingin kukubur dalam-dalam, jauh dari ingatan siapapun. Namun semakin aku berusaha melupakannya, semakin jelas bayangan itu datang dalam tidurku. Aku adalah korban ke-27 dari pesugihan seorang gadis cantik bernama Ratna, penjual angkringan yang dulu begitu terkenal di desaku. Namun berbeda dengan puluhan lelaki sebelumnya, aku masih hidup. Ya, aku masih hidup, tapi bukan berarti bebas. Luka batin yang ditinggalkan, pengalaman itu membuatku seperti mayat berjalan. Aku kehilangan keceriaan, kehilangan rasa percaya, bahkan kehilangan tidur nyenyak. Aku masih mendengar suara ceritan-ceritan dari mereka yang mati lebih dulu dariku. Ceritan yang menusuk telinga seakan minta diselamatkan, meski aku tak lagi punya daya. Aku masih ingat malam pertama ketika semuanya dimulai. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Aku duduk sendirian di kamar kecil peninggalan ayah, menatap tembok pucat dengan mata hampa. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu, dorongan kuat untuk bersaksi, untuk menceritakan kebenaran yang tak banyak orang tahu. Kebenaran tentang Ratna, gadis yang dijuluki mawar hitam oleh orang-orang yang berani menyebut namanya dengan nada bergetar. Kalian mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa aku yang dipilih menjadi calon suaminya, lalu dijadikan tumbal? Jawabannya sederhana. Aku hanyalah seorang pemuda biasa, hidup dalam kesederhanaan, dan mudah tergoda oleh kasih sayang yang kuterima. Ratna tahu kelemahanku seperti semua lelaki sebelumnya. Aku pun hanyut dalam senyumannya, dalam tatapan matanya yang seakan menyimpan kesedihan. Padahal di balik itu tersembunyi rahang ganas yang siap menerkam. Banyak orang di desa bercerita, sebelum aku sudah ada 26 lelaki yang jatuh dalam pelukan Ratna. Mereka semua sama, jatuh cinta, berencana menikah, lalu mati secara mengenaskan. Tepat 7 hari sebelum akad nikah. Orang-orang menyebutnya kebetulan. Ada yang bilang itu kutukan, ada pula yang berbisik tentang tumbal pesugihan. Tapi tak seorang pun berani menyelidikinya. Sebab setiap kali ada yang bertanya terlalu jauh, musibah aneh menimpa keluarganya. Desaku sudah terbiasa bungkam, namun aku yang masih hidup tak ingin membiarkan kebenaran ini terkubur bersama jasad para korban. Malam ini, aku akan membuka semuanya. Aku masih ingat jelas wajah Ratna, cantik, manis, dengan senyum yang bisa membuat lelaki manapun bertekuk lutut. Tapi ada sesuatu di matanya, sorot dingin seperti kaca berlapis. Jika kau tatap lama, akan membuat tengkukmu meremang. Banyak lelaki berpikir, sorot itu hanya tanda Ratna gadis misterius. Padahal itulah tanda bahwa ia telah bersentuhan dengan dunia lain. Dunia yang penuh perjanjian darah dan nyawa. Sebagai korban ke-27, aku tahu betapa dekatnya aku dengan kematian. Aku merasakan bagaimana darahku hampir dijadikan persembahan. Bagaimana jiwaku hampir diseret ke kegelapan.
Aku masih bisa merasakan dinginnya tanah makam, tempat Ratna berlutut, memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Dan aku masih bisa mencium bau mawar hitam bercampur amis darah yang menempel di pakaian ketika aku berhasil melarikan diri malam itu. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku selamat, sementara yang lain tidak? Jawabannya hanya satu, iman. Aku tak ingin menyombongkan diri, tapi aku percaya. Doa-doa yang diajarkan ayahku, bacaan ayat yang kuucapkan dengan penuh ketakutan, menjadi perisai yang membuat makhluk gaib itu tak bisa merenggutku. Ratna sendiri tak menduga, rencananya kali ini akan berbalik arah. Tapi jangan salah, selamat darinya bukan berarti tenang. Setiap malam aku dihantui rasa bersalah. Jeritan mereka, 26 lelaki yang mati sebelumku, terdengar jelas. Seakan mereka menuntutku untuk menjadi saksi, untuk menceritakan kebenaran, agar tak ada lagi yang terjebak dalam pesona gadis mawar hitam. Kini setelah bertahun-tahun, aku mencoba melupakan. Aku sadar, kisah ini tak boleh hilang. Harus ada yang tahu, harus ada yang belajar. Jalan pintas menuju kekayaan hanyalah jalan menuju kehancuran. Ratna adalah buktinya, dan aku adalah saksinya. Malam itu ketika aku pertama kali bertemu Ratna di angkringan kecil di ujung desa, aku sama sekali tak menyangka hidupku akan berubah selamanya. Aku hanya seorang pemuda yang lapar setelah bekerja di sawah, mencari makan di tempat yang kebetulan ramai. Namun ternyata langkahku malam itu adalah langkah menuju jerat kematian. Dan disinilah aku sekarang menulis dengan tangan gemetar, mencoba menghidupkan kembali setiap detail yang masih menempel di benakku. Karena kisah ini bukan hanya kisahku, ini adalah kisah tentang Ratna, sang gadis mawar hitam yang haus kekayaan, dengan menukar cinta menjadi darah, dan kisah tentang bagaimana aku hampir menjadi tumbalnya. Kisah ini adalah pengingat, jika suatu hari kau bertemu gadis yang terlalu sempurna, terlalu baik, terlalu cepat ingin menikahimu, waspadalah. Bisa jadi kau sedang dipilih menjadi tumbal berikutnya. Desaku tampak tenang bila dilihat sekilas. Hamparan sawah menghijau di siang hari dengan latar pegunungan yang biru samar di kejauhan. Jalan desa hanya selebar 2 meter, berlapis tanah berbatu diapit pohon bambu yang tinggi menjulang. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, ibu-ibu menjemur padi, sementara bapak-bapak sibuk menenteng cangkul ke sawah. Dari luar semuanya tampak damai, namun bagi mereka yang tinggal cukup lama, ada sesuatu yang berbeda dari desa ini. Ketika matahari mulai condong ke barat, burung-burung yang biasanya pulang ke sarang tiba-tiba menghilang dan suasana berubah. Angin yang semula hangat mendadak dingin, menusuk tulang. Jalanan yang ramai perlahan lenggang. Rumah-rumah menutup pintu lebih cepat dari biasanya, seperti takut ada sesuatu yang ikut masuk bersama kegelapan malam. Orang-orang tua sering berbisik, jangan keluar selepas Isya kalau tak penting. Larangan itu diwariskan turun-temurun, sebab di desa ini setelah gelap turun, batas antara dunia manusia dan dunia gaib semakin tipis. Sering ada yang mendengar suara gamelan mengalun di tengah hutan, atau aroma bunga melati bercampur darah tercium di persimpangan jalan. Bagi pendatang itu hanyalah tahayul, tapi bagi kami yang lahir di sini, itu bagian dari kehidupan. Dan di ujung desa berdiri sebuah tempat yang paling ramai sekaligus paling menakutkan. Angkringan Ratna. Setiap malam angkringan itu seperti magnet.
Lelaki muda maupun tua berkumpul di sana, bukan hanya karena makanan yang enak, tapi karena pemiliknya, seorang gadis cantik yang wajahnya bagaikan bulan purnama di langit gelap. Ratna namanya. Sejak ia membuka angkringan, tempat itu tak pernah sepi. Bahkan lelaki dari desa tetangga pun rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk duduk di bangkunya, menikmati teh panas sambil melihat senyumnya. Namun anehnya, meski selalu ramai, orang-orang jarang membicarakan angkringan itu di siang hari. Ada semacam ketakutan yang tak diucapkan. Seolah-olah menyebut nama Ratna di luar jamnya bisa mendatangkan sesuatu yang buruk. Anak-anak kecil bahkan sering diperingatkan, jangan main ke angkringan malam-malam. Ada setan di sana. Walau mereka tak mengerti maksud orang tua, larangan itu cukup membuat mereka menjauhi tempat itu. Aku sendiri sejak kecil sering mendengar cerita-cerita ganjil tentang angkringan itu. Konon ada pemuda yang pulang dari sana dalam keadaan linglung, matanya kosong, bibirnya komat-kamit. Ada pula kisah seorang lelaki yang setiap malam makan di sana, lalu tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal seminggu kemudian tanpa sebab jelas. Tapi yang paling sering terdengar adalah cerita tentang Ratna yang selalu gagal menikah. Orang-orang bilang Ratna sudah bertunangan berkali-kali. Setiap kali ia mengenalkan calon suaminya, desa akan bergembira, berharap ada pesta besar. Namun harapan itu selalu berakhir menjadi kabar duka. Calon suaminya meninggal misterius, jatuh dari pohon, terseret arus sungai, kecelakaan aneh di jalan sepi, atau mendadak sakit. Padahal sehat bugar sehari sebelumnya. Aneh sekali. Sebab semua kematian itu selalu terjadi 7 hari sebelum akad nikah. Aku dulu tak percaya, kupikir itu hanya gosip orang desa yang suka membesar-besarkan cerita. Sampai aku sendiri akhirnya menjadi bagian dari cerita itu. Tapi sebelum aku sampai pada bagian itu, biarlah aku ceritakan dulu bagaimana desa ini sebenarnya menyimpan rahasia lebih dalam. Di balik wajah tenangnya, desa kami bagikan panggung besar yang setiap sudutnya menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Ada pohon beringin besar di tengah alun-alun desa. Katanya dihuni makhluk tinggi berambut putih yang tak suka diganggu. Ada sumur tua yang airnya tak pernah kering meski musim kemarau panjang. Tapi tak seorang pun berani meminumnya. Karena pernah ada orang yang nekat lalu ditemukan mati dengan tubuh membiru. Dan di tengah segala rahasia itu, angkringan Ratna menjadi simbol paling menonjol. Di siang hari tempat itu hanya gubuk sederhana, beratap seng dengan bangku kayu seadanya. Namun begitu malam tiba, lampu petromak dinyalakan dan Ratna keluar dengan kebaya sederhana serta senyum menawan. Suasana seolah berubah. Lelaki yang duduk di sana merasa betah berlama-lama. Ada yang bilang teh buatan Ratna terasa lebih manis dari biasanya. Ada pula yang bersumpah nasi kucing yang ia buat memberi energi aneh, membuat tubuh hangat dan sulit mengantuk. Orang-orang tak sadar, semua bukan sekedar keterampilan meracik makanan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata yang membuat mereka betah, terikat, bahkan tergila-gila. Aku masih ingat jelas pertama kali melihat angkringan itu dari kejauhan. Lampu petromaknya berkilau di tengah gelap, seperti kuning raksasa yang mengundang suasana di sekitarnya. Terasa berbeda dari berbagai desa lain. Lebih sunyi, lebih dingin, namun anehnya memikat. Dan di sanalah duduk Ratna, gadis dengan wajah yang begitu cantik, menyambut setiap lelaki dengan senyum yang bisa meluluhkan hati siapapun. Orang-orang desa menyebutnya mawar hitam.
Julukan itu terdengar indah, tapi juga berbahaya. Sebab seperti bunga mawar, Ratna indah dipandang, wangi mempesona. Namun seperti mawar hitam, ia juga menyimpan duri yang bisa melukai siapapun yang mendekat. Aku tak pernah menyangka, angkringan itulah yang akan menjadi awal mula dari mimpi buruk yang mengubah seluruh hidupku. Di desa kecil yang sunyinya sering menipu, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Usianya baru 25 tahun, namun kecantikannya sudah lama menjadi buah bibir. Parasnya sederhana, tak menor, tak pula berlebihan. Kulitnya sawo matang, bersih dan bercahaya ketika diterpa sinar lampu. Senyuman itu mampu meluluhkan hati siapapun yang datang untuk sekedar membeli segelas wedang jahe atau sepotong sate usus. Angkringan Ratna berdiri di ujung jalan desa, dekat pohon beringin besar yang dipercaya keramat oleh orang-orang tua. Setiap malam tikar-tikar digelar, lampu sentir dipasang, dan aroma gorengan hangat bercampur dengan harum kopi tubruk. Para pemuda desa berbondong-bondong datang bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga untuk melihat gadis yang dijuluki mawar hitam dari angkringan. Julukan itu bukan sekedar karena kecantikannya, melainkan juga karena aura misterius yang menyelubunginya. "Ratna, tambah lagi teh panasnya ya," ucap seorang lelaki setengah baya yang duduk di pojok. Ratna tersenyum tipis, menuangkan teh tanpa banyak kata. Senyum itu sederhana, tapi selalu meninggalkan rasa berdebar di dada siapapun yang melihatnya. Kecantikannya tak pernah tampak murahan. Ia tak pernah berdandan menor, hanya rambut hitam panjangnya yang selalu tergerai, kadang dikucir sederhana. Namun ada sesuatu di matanya, sorot dingin dalam, seakan menyimpan rahasia kelam yang tak boleh terungkap. Banyak lelaki merasa sedang jatuh cinta, tapi di waktu bersamaan merinding karena tatapan mata itu menembus balik ke dalam jiwa mereka. Orang-orang desa sering membicarakan Ratna di pos ronda, di sawah atau di tepi sungai. "Gadis itu memang luar biasa," kata seorang bapak. "Tapi entah kenapa, matanya bikin aku tidak tenang," saut yang lain. Namun semua pembicaraan itu tenggelam ketika malam tiba. Karena pada akhirnya mereka tetap datang, tetap duduk di tikar angkringan, dan tetap berharap Ratna akan menoleh pada mereka. Bagi para pemuda, mendapatkan hati Ratna seolah menjadi puncak kebanggaan. Ia tidak hanya cantik, tapi juga pandai meracik makanan. Wedang jahe buatannya dipercaya bisa menghangatkan tubuh lebih lama, seakan ada kekuatan gaib di dalamnya. Tempe mendoanya selalu terasa renyah meski dibiarkan lama. Bahkan sambal kacang untuk sate ususnya memiliki rasa yang berbeda dari angkringan lain. Semua itu membuat orang semakin percaya bahwa Ratna memang gadis istimewa, dilimpahi keberuntungan yang tak dimiliki orang lain. Namun di balik semua keistimewaan itu, ada sesuatu yang tidak pernah mereka sadari. Angkringan hanyalah kedok. Ratna tidak benar-benar peduli pada untung rugi dagangannya. Angkringan hanyalah panggung, dan para pembeli adalah tamu undangan dalam lakon gelap yang ia mainkan. Senyum, tawa kecil, dan tatapan lembutnya hanyalah bagian dari perangkap. Malam itu ketika angkringan ramai, Arman, pemuda desa tetangga, pertama kali melihat Ratna. Ia tidak pernah menyangka dirinya akan segera terjerat dalam pesona yang sama. Ia melihat Ratna mengusap keringat di pelipis, lalu kembali menatap piring dengan cekatan. Sekilas saja tatapan mereka bertemu, dan Arman merasa jantungnya berhenti berdetak. "Cantik sekali," bisiknya lirih. Tanpa sadar, bagi Ratna itu hanyalah satu malam biasa. Ia sudah terbiasa dengan lelaki yang terpikat.
Namun di balik tatapan lembutnya ada sorot penuh perhitungan. Ratna tahu betul siapa saja yang mendekatinya, siapa yang berani melamar, dan siapa yang kelak menjadi korban. Desa tak pernah benar-benar curiga. Bagaimana mungkin mereka berprasangka pada gadis yang tampak polos, yang setiap malam menyajikan makanan dengan senyum ramah. Mereka hanya tahu Ratna adalah gadis cantik yang penuh pesona. Seorang bunga desa yang selalu dikelilingi kumbang. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu bukan mawar merah yang harum, melainkan mawar hitam indah, memikat namun beracun. Dan malam-malam di angkringan dengan gelak tawa lelaki yang tergila-gila hanyalah permulaan dari kisah kelam yang jauh lebih mengerikan. Desa itu meski kecil dan terpencil, punya satu cerita yang selalu membuat bulu kuduk warganya berdiri. Cerita tentang Ratna, si gadis angkringan yang selalu tampak manis di balik senyumannya, namun menyimpan kisah yang lebih menyeramkan daripada gelap malam di bawah pohon beringin tua. Sudah lebih dari 10 tahun Ratna berjualan di angkringan itu. Dalam kurun waktu itu, ada begitu banyak lelaki yang mencoba melamarnya. Tak hanya pemuda desa sendiri, tapi juga lelaki dari desa-desa tetangga. Mereka terpesona bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kehangatan yang ia tunjukkan kepada siapapun yang datang. Ratna memang pandai mengambil hati. Ia selalu bisa membuat seorang lelaki merasa istimewa, seakan hanya dialah yang dipandang oleh Ratna. Namun anehnya setiap kabar bahagia yang diumumkan Ratna selalu berakhir dengan duka. Hampir 26 kali lamaran Ratna terima, namun tidak ada satupun yang benar-benar sampai ke pelaminan. Semua lelaki itu meninggal secara misterius tepat 7 hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Kematian mereka tak pernah wajar. Ada yang ditemukan terjatuh dari pohon kelapa, padahal ia tak pernah memanjat sebelumnya. Ada yang meninggal di jalan sepi, tubuhnya kaku dengan mata melotot ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahkan ada pula yang mati di ranjangnya sendiri dengan wajah membiru. Darah segar menetes dari hidungnya dan telinga, meninggalkan aroma amis bercampur dengan wangi kemenyan yang menusuk hidung. Warga desa tentu saja bergidik. Bisik-bisik mulai terdengar. Kenapa bisa begitu ya? Calon suaminya Ratna kok selalu mati? Seperti ada kutukan atau mungkin... Namun tak ada yang berani menuduh Ratna secara langsung. Bagaimana mungkin mereka mencurigai seorang gadis yang setiap malam menyajikan makanan hangat dan senyum lembut? Mereka hanya tahu setiap kali ada kabar Ratna akan menikah, desa seakan menunggu bencana. Orang-orang mulai menghitung hari, menunggu tanda-tanda aneh muncul. Dan memang selalu ada tanda yang menyertai. Malam-malam menjelang kematian calon suaminya, warga sering mendengar jeritan gaib dari arah rumah Ratna. Ada pula tetangga yang mengaku melihat darah menetes di lantai kamar Ratna. Ketika jendela terbuka tertiup angin, bau kemenyan bercampur amis kadang menyeruak begitu tajam. Padahal tidak ada acara hajatan atau kenduri di rumah itu. Orang-orang tua desa percaya yang ditanda itu adalah peringatan dari dunia tak kasat mata. Namun sekali lagi, semua hanya berakhir menjadi bisik-bisik yang tak pernah berani diungkapkan terang-terangan. Yang lebih aneh lagi, setiap kali calon suaminya meninggal, Ratna tidak pernah menangis lama. Ia memang tampak berduka di depan umum, tapi hanya sebentar. Beberapa minggu kemudian, ia kembali tersenyum, kembali melayani di angkringan, seolah tak pernah kehilangan siapapun. Ia membuat banyak orang heran, sekaligus ngeri. Anak itu kok kuat sekali ya hatinya, bisik seorang ibu di warung. Entahlah Bu, kalau aku sih kehilangan sekali saja sudah hancur rasanya.
Tapi dia 26 kali loh. Saud yang lain menutup mulutnya seakan takut ada yang mendengar. Desa menyimpan jejak cerita itu seperti menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Setiap calon suami Ratna menjadi nama yang dikenang dengan getir. Wajah mereka masih terbayang di ingatan warga, terutama keluarga mereka yang kehilangan tanpa pernah tahu sebab pasti. Tapi anehnya, meski kabar duka itu terus berulang, para lelaki tetap saja datang mendekat, seolah-olah ada daya tarik tak kasat mata yang menghapuskan rasa takut mereka. Mungkin karena cinta memang bisa membutakan, atau mungkin karena pesona Ratna terlalu kuat untuk dilawan. Hingga akhirnya jejak pernikahan yang tak pernah jadi itu menjadi semacam legenda di desa. Orang-orang mulai percaya bahwa Ratna bukan gadis biasa. Ada yang bilang ia dikutuk, ada pula yang berbisik bahwa ia memelihara sesuatu. Namun tidak ada yang benar-benar tahu, semua hanya menebak. Sementara Ratna terus tersenyum menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah terungkap. Dan di balik senyum itu, Ratna sudah menyiapkan panggung untuk kisah berikutnya. Seorang korban baru yang akan menambah deretan jejak pernikahan yang tak pernah jadi. Malam itu angin berembus lembut menyapu dedaunan jati di jalanan desa. Arman, seorang pemuda sederhana dari desa tetangga, melangkah pelan menyusuri jalan tanah yang membawanya ke sebuah angkringan yang terkenal di seantero daerah. Pekerjaannya menjadi buruh tani membuat hari-harinya terasa keras dan penuh peluh. Tapi malam itu ada sesuatu yang mendorongnya keluar. Rasa penasaran pada sosok yang sering ia dengar dari cerita orang. Ratna, si gadis angkringan. Langkahnya terhenti di depan warung sederhana itu. Lampu-lampu petromak menggantung, cahayanya temaram, namun cukup untuk membuat suasana hangat. Asap tipis dari arang yang membara mengepul ke langit malam, membawa aroma sate dan gorengan. Angkringan itu penuh pengunjung, tapi matanya langsung tertuju pada satu titik. Seorang gadis dengan senyum manis yang sibuk melayani, menuangkan wedang jahe dan menyusun lauk di atas meja kayu panjang. Itulah pertama kalinya Arman melihat Ratna dari dekat. Wajahnya begitu teduh dengan mata hitam yang dalam dan senyum yang seakan menyapa langsung ke hati. Seketika dada Arman bergemuruh. Entah kenapa ia merasa langkah kakinya terhenti, bukan karena lelah, melainkan karena terpikat. "Silahkan mas, duduk saja. Mau pesan apa?" Suara Ratna terdengar lembut, lebih lembut dari bayangan yang selama ini diceritakan orang-orang. Arman gugup, lidahnya keluh. Wedang jahe saja mbak," jawabnya terbata. Ratna tersenyum. Senyuman itu seperti cahaya kecil yang menyusup ke dalam relung hati Arman yang gelap karena penat hidup. Malam itu segelas wedang jahe hangat dan beberapa potong gorengan terasa seperti jamuan istimewa. Arman duduk agak lama memperhatikan Ratna yang hilir mudik melayani tamu dengan ramah. Entah bagaimana, Ratna sempat beberapa kali menoleh dan melempar senyum padanya. Senyum yang membuat Arman merasa dirinya berbeda dari puluhan lelaki lain yang juga duduk di sana. Hari-hari berikutnya, Arman kembali ke angkringan itu. Awalnya hanya ingin melepas lelah, tapi lama-kelamaan tujuannya jelas, ingin melihat Ratna lagi. Mereka mulai bercakap, awalnya sekedar basa-basi tentang cuaca atau lauk yang disajikan. Lalu berlanjut menjadi percakapan hangat. Ratna ternyata pandai bercerita, pandai pula mendengarkan. Arman yang biasanya pendiam jadi mudah terbuka. "Kerjanya di sawah terus mas?" tanya Ratna suatu malam. "Ya begitulah mbak, kalau nggak kerja siapa yang mau kasih makan keluarga. Tapi kalau capek, lihat senyum Mbak Ratna saja sudah hilang setengahnya."
jawab Arman agak berani kali ini. Ratna tersenyum lagi. Senyum yang kali ini membuat pipinya merona samar di bawah cahaya petromak. Arman merasa dadanya semakin berdebar. Ia tak pernah merasakan ketertarikan sekuat ini sebelumnya. Semakin hari perasaan itu tumbuh. Ratna pun tak lagi sekedar melayani seperti kepada pelanggan biasa. Ia sering menyelipkan perhatian kecil, menambah porsi tanpa diminta, menyodorkan wedang hangat saat hujan turun, atau sekedar bertanya, apakah Mas Arman sudah makan? Bagi Arman itu lebih dari cukup untuk menyalakan api cinta. Namun yang tak ia tahu, Ratna sedang memainkan perannya, seperti yang ia lakukan pada puluhan lelaki sebelumnya. Ia tahu bagaimana membuat seorang pria merasa istimewa. Ia tahu kapan harus tersenyum, kapan harus pura-pura peduli, kapan harus memberi harapan. Semua itu adalah langkah yang telah ia ulang berkali-kali menuju akhir yang hanya ia sendiri tahu. Arman dengan polosnya tidak melihat tanda-tanda itu. Baginya Ratna adalah anugerah yang dikirimkan Tuhan. Setelah bertahun-tahun hidupnya dipenuhi kesulitan, ia bahkan mulai membayangkan masa depan bersama Ratna. Tinggal bersama di rumah sederhana, bekerja keras di sawah, dan melihat Ratna menyambutnya di sore hari dengan senyum yang selalu hangat. Kalau saja aku bisa menikahi dia, hidupku akan sempurna. Gumamnya di tengah malam saat berbaring di dipan bambu di rumahnya. Kedekatan mereka semakin nyata. Orang-orang desa mulai memperhatikan. Bahkan ada yang berbisik-bisik, itu si Arman kayaknya deket sama Ratna sekarang. Kasian, mudah-mudahan dia gak bernasib sama seperti yang lain. Namun Arman terlalu sibuk dengan rasa cintanya. Ia menutup telinga pada bisikan itu, memilih percaya pada senyum Ratna yang membuatnya merasa paling beruntung di dunia. Arman tidak pernah tahu bahwa langkah kakinya kini sedang menapaki jalan yang sama, seperti 26 lelaki sebelum dirinya. Jalan yang tampak indah di awal, tapi berakhir dengan kengerian. Ia merasa sedang menjalani takdir indah, padahal ia sedang digiring perlahan menuju jurang maut. Dan di balik senyum Ratna, ada sesuatu yang tak pernah bisa dibaca oleh mata Arman. Dingin, gelap, dan haus darah. Ratna tahu waktunya hampir tiba untuk menambah nama baru di daftar panjang jejak pernikahan yang tak pernah jadi. Arman hanyalah calon korban ke-27 dan ia tak pernah sadar bahwa dirinya sudah masuk dalam lingkaran pesugihan yang kejam. Malam itu hujan rintik-rintik turun membasahi atap rumah Ratna. Dari luar rumahnya tampak sederhana, berdinding kayu dengan pekarangan kecil yang ditumbuhi bunga-bunga. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaan itu tersimpan rahasia gelap yang selama ini hanya Ratna sendiri yang mengetahuinya. Di dalam rumah ada satu kamar yang pintunya selalu terkunci rapat. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua, warnanya gelap. Dengan ukiran bunga mawar yang anehnya tampak seolah layu setiap kali dipandang. Tidak ada seorang pun yang pernah diizinkan masuk. Bahkan pembantu yang sesekali datang membantu membersihkan rumah hanya diminta menjauh dari ruang tersebut. Orang-orang desa hanya tahu kamar itu sebagai kamar larangan. Namun di balik pintu itu tersimpan tumpukan kekayaan. Peti-peti kayu berjejer di lantai penuh dengan gulungan uang, emas, dan perhiasan. Setiap kali ada calon suami Ratna yang tewas, jumlah uang di dalam kamar itu bertambah dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi setiap lembar uang membawa bau amis seperti darah yang belum kering. Ratna sering masuk ke kamar itu sendirian. Biasanya tengah malam ketika desa sudah sunyi, ia akan duduk bersila di lantai, menyalakan dupa dan membuka salah satu peti. Saat peti itu dibuka, suara lirih seperti tangisan terdengar samar.
Diikuti bau kemenyan bercampur amis yang menusuk hidung. Kadang-kadang bayangan samar muncul di sudut kamar, berupa sosok lelaki yang pernah menjadi korban. Mereka menatap Ratna dengan wajah pucat dan mata kosong, seakan menagih sesuatu yang telah diambil dari mereka. Namun Ratna tidak gentar. Dengan senyum tipis, ia justru mengelus tumpukan uang itu, seolah menyapa teman lama. Kalian hanyalah harga yang harus dibayar, bisiknya lirih, dan aku harus menunaikan janji. Meski begitu, kamar itu bukan tanpa konsekuensi. Malam-malam tertentu, suara tawa menyeramkan menggema dari balik pintu terkunci, bercampur dengan tangisan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun yang lewat meremang. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan pernah mengaku mendengar suara lelaki berteriak dari arah rumah Ratna. Namun ketika pagi tiba, rumah itu tetap sunyi, dan Ratna hanya tersenyum sopan ketika ditanya. Suatu malam setelah mereka berbincang di beranda, Arman melihat Ratna berjalan ke arah kamar terkunci itu dengan membawa kunci kecil. Wajah Ratna terlihat berbeda, bukan lagi manis dan lembut, melainkan dingin dan tajam. Arman yang penasaran mencoba mengintip dari celah pintu. Ketika Ratna masuk, apa yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar. Ia melihat Ratna menyalakan dupa, lalu duduk di depan sebuah peti besar. Dari dalam peti itu, Arman jelas mendengar suara tangisan lirih yang bukan berasal dari manusia hidup. Tangisan itu bercampur dengan suara tawa cekikikan, seakan banyak makhluk yang bersukaria. Saat Ratna membuka peti, cahaya kehijauan memancar keluar, memperlihatkan tumpukan uang bercampur benda-benda aneh. Cincin karatan, potongan kain berlumuran darah, hingga foto-foto lelaki yang wajahnya sudah pudar. Arman terperangah, keringat dingin membasahi punggungnya, namun ia tak berani bersuara. Pintu kamar mendadak bergetar, dan dari dalam terdengar bisikan suara berat, seperti berasal dari perut bumi. Tumbal berikutnya sudah dekat. 7 hari lagi janjimu harus lunas. Ratna menunduk dalam-dalam lalu menjawab, ya, aku sudah menemukan pengganti. Dia akan menjadi yang ke-27. Arman terhenyak. Ia tidak tahu apakah yang ia dengar nyata atau hanya ilusi. Tapi firasatnya langsung mengatakan dirinya lah yang dimaksud. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai. Dada berdegup kencang dan bayangan kamar rahasia terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, kamar itu seakan semakin hidup. Setiap malam semakin sering terdengar suara-suara gaib dari korban-korban sebelumnya. Jeritan ingin keluar. Bau anyir darah bercampur harum dupa menyebar hingga tercium oleh para tetangga. Ada pula yang melihat kilatan cahaya hijau menembus celah jendela kamar itu. Namun Ratna tetap bersikap tenang. Di depan orang-orang seakan tak ada apapun. Bagi Ratna, kamar itu adalah sumber hidup sekaligus kutukan. Ia tahu setiap kekayaan yang datang adalah hasil dari tumbal nyawa. Tapi keserakahan sudah menutup mata hatinya. Dan kini dengan Arman yang sudah masuk perangkap pesonanya. Kamar itu menunggu untuk kembali dipenuhi persembahan darah. Hari-hari setelah Arman semakin dekat dengan Ratna, terasa bagikan mimpi indah di siang hari, namun berubah menjadi mimpi buruk setiap malamnya. Cinta yang ia rasakan seolah membuat langkahnya ringan. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang semakin menjerat. Perlahan namun pasti. Malam pertama kejanggalan itu muncul ketika Arman tidur di kamarnya sendiri. Ia bermimpi dirinya berada di sebuah ruangan luas berlantai tanah merah. Di tengah ruangan ada altar dari batu hitam yang dipenuhi bunga mawar layu bercampur darah segar.
Dari kegelapan terdengar suara gamelan lirik yang mendayu. Namun semakin lama berubah menjadi pekikan jeritan. Arman melihat dirinya sendiri digiring oleh sosok bayangan hitam menuju altar. Sementara Ratna berdiri di ujung tersenyum manis sambil membawa sebilah keris berlumuran darah. Arman terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Nafasnya terengah dan jantungnya berdetak tak karuan. Sejak malam itu, mimpi yang sama terus datang berulang. Selalu berhenti pada momen keris itu terangkat. Seakan ada yang menahan akhir dari mimpi tersebut. Tak hanya mimpi buruk, Arman mulai merasakan sesuatu yang lebih nyata. Saat ia berjalan pulang melewati sawah menjelang senja, ia sering merasakan ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki terdengar pelan di belakangnya. Padahal ketika ia menoleh, jalan setapak itu kosong. Beberapa kali ia sempat melihat bayangan hitam berkelebat di antara ilalang. Bentuknya menyerupai manusia, namun terlalu tinggi dan bergerak terlalu cepat. Tubuh Arman juga semakin lemah. Ia yang biasanya kuat membantu ayahnya di ladang, kini sering merasa pusing dan lemas. Tangannya gemetar ketika memegang cangkul. Kakinya berat saat melangkah. Ibunya mulai khawatir melihat wajah anak lelakinya pucat. Matanya cekung dan kerap melamun. Suatu malam ibunya memberanikan diri bicara. "Man, ibu lihat belakangan ini kau berubah. Kau sering sakit, sering melamun, dan wajahmu tidak seperti biasanya. Jangan-jangan ada yang kau sembunyikan dari ibu." Arman hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi keresahan hatinya. "Tidak, Bu, mungkin hanya kecapean saja." Namun sang ayah yang sejak tadi diam menatap tajam. "Man, hati-hati dengan perempuan itu. Banyak orang bilang ada hal ganjil di sekitarnya. Jangan butakan dirimu hanya karena wajah cantik." Ucapan itu menusuk hati Arman, tapi cintanya sudah terlalu dalam. Ia menggeleng pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hanyalah kebetulan. Ia terlalu ingin percaya bahwa Ratna adalah kebahagiaan yang dikirimkan Tuhan untuknya. Sayangnya tanda-tanda ganjil semakin nyata. Ketika Arman berkunjung ke rumah Ratna, suatu sore, ia melihat seekor ular hitam melintas di pekarangan rumah, lalu menghilang di balik pintu kamar terkunci. Bulu kuduknya meremang, namun Ratna hanya tersenyum lembut, seolah tidak melihat apa-apa. Malamnya ketika Arman mencoba tidur lebih awal, ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Suara itu memanggil namanya berulang kali. "Arman." Arman terlonjak, ia terbangun, namun kamar tetap gelap dan sepi. Saat menoleh ke jendela, ia melihat sesosok bayangan berdiri di luar. Sosok perempuan berambut panjang yang tersenyum dengan mata berkilat merah. Arman memejamkan mata, membaca doa sebisanya. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu telah hilang, menyisakan kabut tipis di luar jendela. Hari demi hari Arman semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya melemah, mimpi buruk menghantuinya, dan keanehan di sekitar Ratna semakin sulit diabaikan. Namun di sisi lain, tatapan Ratna yang penuh pesona membuatnya sulit menjauh, seolah ada benang halus yang mengikatnya pada gadis itu. Meski hatinya diliputi rasa takut, orang tuanya terus memperingatkan. Bahkan seorang ketua desa, Mbah Karo, sempat mendatangi rumah Arman dan berpesan singkat. "Nak, ada yang tak wajar di balik kecantikan itu. Kalau kau tidak segera menjauh, kau akan bernasib sama seperti mereka yang telah tiada." Arman hanya diam, bingung antara cinta dan firasat buruk yang makin menekan. Ia tahu
ada bahaya. Tapi entah mengapa, langkahnya justru semakin mendekat ke jurang itu. Dan di kejauhan, di rumah kayu sederhana Ratna, kamar rahasia dengan pintu ukiran mawar kembali bergerak lirih. Di dalam terdengar suara gaib yang berbisik, "Tumbal sudah dekat. Waktunya hampir tiba." Malam itu bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya samar, tertutup awan kelabu. Arman yang semakin terjebak dalam pesona Ratna tidak pernah tahu bahwa di balik tatapan manis kekasihnya tersimpan niat mengerikan. Malam yang tampak biasa bagi penduduk desa ternyata adalah malam yang paling ditunggu-tunggu oleh Ratna. Sebab setiap kali calon suaminya sudah terjerat cinta, ia harus memperbarui ikatan dengan makhluk gaib penunggu makam keramat. Makam itu terletak jauh di tengah hutan angker. Jalan setapaknya hanya dilewati segelintir orang yang nekat. Di sana terdapat sebuah makam tua. Batu nisannya tertutup lumut dan di sekelilingnya berdiri pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Konon makam itu adalah tempat peristirahatan seorang dukun sakti yang dahulu tersohor di wilayah itu. Dukun yang menguasai ilmu hitam dan dipercaya tidak pernah benar-benar mati. Arwahnya dipercaya menjadi penjaga bagi siapapun yang berani melakukan perjanjian. Malam itu Ratna berjalan seorang diri, tangannya membawa sesaji, bunga mawar hitam yang mekar sempurna, lalu kemenyan yang menyala, serta seekor ayam cemani yang telah disembelih. Bau amis darah bercampur dengan asap dupa menyebar di sepanjang jalan hutan. Angin malam berdesir dingin, membawa suara-suara aneh. Bisikan tawa samar, bahkan suara tangisan bayi yang tak jelas sumbernya. Namun Ratna berjalan mantap, seolah sudah terbiasa dengan semua itu. Sampai di depan makam, ia berlutut. Dengan cekatan, ia menaburkan bunga mawar hitam di atas tanah keramat itu. Bunga tersebut bukan sembarangan bunga. Ratna telah menanamnya di halaman rumah, khusus untuk ritual ini. Mawar hitam adalah simbol ikatan gelap, simbol cinta yang harus dibayar dengan darah. Setelah bunga tersebar, Ratna menyalakan dupa dan mulai melantunkan mantra. Suaranya lirih, namun diikuti oleh hembusan angin yang tiba-tiba menderu. Seakan seluruh hutan mendengarkan. Darah ayam cemani ia percikan ke tanah makam. Tanah itu tampak menghisap darah dengan cepat, seperti dahaga yang sudah lama tak terpuaskan. Ratna merapal mantranya semakin keras. Tubuhnya bergetar, matanya menerawang kosong. Perlahan, tanah di sekitar makam bergetar dan aroma busuk menyengat mulai memenuhi udara. Lalu terdengar suara berat serak dari dalam bumi. "Ratna, kau datang lagi. Apakah tumbal sudah kau siapkan?" Ratna menunduk, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Sudah, tuanku, calon suami ke-27. 7 hari sebelum akad, dia akan kuserahkan. Hanya dengan itu, izinkan harta mengalir seperti sebelumnya." Suara itu bergemuruh diiringi angin yang menderu lebih kencang. Dari tanah makam muncul kabut hitam yang membentuk sosok samar. Tidak jelas wajahnya, hanya terlihat mata merah menyala dan tubuh tinggi menjulang. Sosok itu mendekat, menembus asap kemenyan, membuat Ratna hampir tersungkur karena tekanan aura gaibnya. "Tumbal darah muda, 7 hari sebelum ijab. Jangan pernah gagal, Ratna." Suara itu menggema seolah keluar dari seluruh penjuru hutan. Ratna menunduk semakin dalam, menempelkan dahinya pada tanah makam yang dingin. "Aku tidak akan gagal, tuanku."
ia sudah terikat cintaku. Ia percaya aku sepenuhnya. Dia tak akan lari. Sosok itu tertawa, tawa mengerikan yang mengguncang pohon-pohon di sekitar. Daun-daun gugur, burung-burung malam berterbangan panik. Ingat Ratna, sekali kau lengah, sekali saja tumbal gagal, maka gantinya adalah dirimu. Tak ada jalan kembali lagi yang sudah berjanji. Ratna mengangguk tanpa ragu. Ia percaya pada pesona dan kecantikannya. Selama ini tak ada lelaki yang bisa menolak cintanya. Semuanya jatuh di pelukannya dan semuanya berakhir sama menjadi korban. Keyakinan itu membuatnya berani menatap mata merah sosok gaib itu. Aku akan memenuhi janji. Kekayaan adalah milikku dan tumbal akan selalu ada. Kabut tebal hitam itu perlahan surut, kembali ditelan tanah makam. Namun suara bisikan terakhir masih terdengar di telinga Ratna. Dingin menusuk hingga ke tulang. Ketika mawar hitam berakhir layu, kau akan tahu siapa yang sesungguhnya menjadi milik kami. Ratna tidak mengindahkan peringatan itu. Ia berdiri merapikan rambutnya, lalu beranjak meninggalkan makam. Sesaji yang tersisa, ia biarkan begitu saja. Malam semakin larut, tapi langkah Ratna ringan. Ia merasa beban telah terangkat. Perjanjian diperbarui. Kekayaan akan terus mengalir dan calon tumbal diberikannya. Arman sudah menunggu tanpa sadar, namun jauh di lubuk hatinya, sebuah rasa asing sempat muncul sekejap saja. Saat ia meninggalkan makam, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan hutan. Bukan mata sosok gaib, melainkan mata manusia. Ratna mengibaskan perasaan itu. Ia menganggap itu hanya halusinasi. Padahal di balik pepohonan, Arman yang tak sengaja mengikuti langkah Ratna dari kejauhan, baru saja menyaksikan sedikit dari rahasia kelam kekasihnya. Hari-hari Arman berubah menjadi bayang-bayang gelap. Sejak malam ia mengikuti Ratna ke hutan dan melihat sekilas ritual di makam keramat. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Namun alih-alih menjauh, ia justru semakin terikat pada Ratna. Ada sesuatu yang menahannya, entah cinta yang sudah terlalu dalam, entah kekuatan gaib yang membuatnya tak mampu melepaskan diri. Ratna mulai berbicara tentang pernikahan. Senyum manis, suaranya lembut, seakan penuh kasih. 7 hari lagi ya mas, kita akan menikah. Aku ingin semuanya sederhana tapi indah. Kau siap kan? Katanya sambil menatap dengan mata yang tampak berkilau. Tapi sesungguhnya menyimpan rahasia gelap. Arman hanya bisa mengangguk meski hatinya bergetar hebat. Setiap kali Ratna menyebut kata 7 hari, ia teringat pada suara serak dari makam. Tumbal, 7 hari sebelum akad. Seolah takdir sudah menuliskan kematiannya di sana. Sejak rencana pernikahan diumumkan, teror demi teror semakin nyata. Malam pertama, Arman terbangun karena mendengar bisikan di telinganya. Lembut tapi dingin. Suara itu memanggil namanya berulang-ulang seperti desah angin yang masuk melalui celah jendela. Saat ia membuka mata, Ratna berdiri di ujung ranjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, tersenyum aneh. Namun dalam sekejap, bayangan itu lenyap, meninggalkan keringat dingin membasahi tubuh Arman. Malam berikutnya, ia kembali diganggu. Kali ini seekor ular hitam besar melata di depan pintu rumahnya. Tubuh ular itu mengkilap, matanya merah menyala. Arman berusaha mengusir dengan tongkat, tapi ular itu hanya melingkar, mengangkat kepalanya seakan sedang menunggu perintah.
Tak lama ular itu menghilang begitu saja ke dalam tanah, meninggalkan bau amis menusuk hidung. Hari-hari menuju akad terasa semakin berat. Tubuh Arman sering lemas, seakan ada energi yang dihisap perlahan. Wajahnya pucat, kantong matanya menghitam karena mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Dalam mimpinya, ia selalu melihat dirinya duduk bersanding dengan Ratna di pelaminan. Namun pelaminan itu perlahan berubah menjadi altar hitam berlumuran darah. Dari bawah altar, tangan-tangan gaib meraih tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Ibunya yang bijak mulai curiga. Ia mendekati Arman dan berkata lirih, "Nak, wajahmu tak seperti orang yang akan menikah. Kau pucat, matamu kosong. Ibu mohon, dengarkan kata hati. Ada yang tidak beres dengan perempuan itu, Nak." Namun Arman, meski hatinya setuju, bibirnya tak bisa mengucapkan penolakan. Seolah ada kekuatan yang menutup mulutnya setiap kali ia hendak jujur. Sementara itu Ratna semakin sering pergi ke arah hutan. Ia membawa bunga mawar hitam yang baru mekar, kemenyan, dan botol kecil berisi darah segar. Arman pernah berusaha mengikuti, namun langkahnya selalu berat. Angin hutan tiba-tiba menderu, membuatnya terjatuh. Seolah alam pun melarangnya melihatnya lebih dalam. Malam kelima sebelum pernikahan, teror mencapai puncaknya. Saat Arman tertidur, ia terbangun karena merasakan sesuatu melilit kakinya. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan hitam duduk di dadanya, menatap wajahnya dengan mata merah. Nafasnya sesak, tubuhnya lumpuh. Dari mulut bayangan itu keluar suara Ratna, manis tapi menyeramkan. Suara itu menggema, lalu tubuh bayangan menembus dadanya dan menghilang. Arman terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat. Ia segera mengambil air wudhu dan mencoba berdoa. Namun setiap kali mulutnya melafalkan ayat, terdengar bisikan lain yang mencoba mengacaukan bacaannya. Seolah ada dua suara yang bertarung dalam dirinya. Hari ke-6, rumah Arman dipenuhi firasat buruk. Ayahnya menemukan seekor ayam hitam mati di depan pintu. Darahnya mengalir membentuk garis menuju kamar Arman. Bau anyir bercampur kemenyan tercium, padahal tak ada dupa dinyalakan. Tetangga yang lewat malam itu mengaku mendengar suara gamelan samar-samar dari rumah Ratna. Padahal jelas tak ada hajatan. Arman semakin yakin bahwa dirinya adalah korban berikutnya. Namun rasa cintanya bercampur ketakutan membuat langkahnya bimbang. Ia ingin berlari, tapi seakan ada tali tak kasat mata yang mengikat tubuh dan jiwanya pada Ratna. Malam ke-7 mendekat. Ratna terlihat semakin cantik, bahkan wajahnya bersinar seperti pengantin sejati. Namun senyum itu membuat bulu kuduk Arman berdiri. Ia tahu senyum itu bukan lagi milik manusia biasa. Senyum itu adalah senyum seseorang yang sudah menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Dalam hatinya, Arman hanya bisa berbisik, "Ya Allah, jika memang aku tumbal berikutnya, kuatkan aku. Jika masih ada jalan selamat, tunjukkanlah ya Allah." Ia tak sadar doa kecil itu akan menjadi kunci. Pintu terang yang kelak membalikan seluruh takdir kelam pesugihan mawar hitam. Malam ke-7 akhirnya tiba. Malam yang selama ini menjadi garis batas hidup dan mati bagi setiap lelaki yang pernah terjerat pesona Ratna si mawar hitam. Langit desa tampak berat dipenuhi awan kelam yang menutup cahaya bulan. Angin malam membawa aroma kemenyan bercampur amis darah menyusup ke setiap celah rumah. Arman duduk di kamar dengan tubuh gemetar. Ia tahu inilah saat yang paling menentukan. Hidupnya atau jiwanya akan berakhir malam ini.
Ratna dengan kebaya hitam menempel di tubuhnya, pergi lebih awal. Arman mengikuti dari kejauhan, meski langkahnya berat. Kakinya seolah dipasung oleh rasa takut. Namun hatinya memohon kekuatan. Mulutnya tak henti melafalkan doa. Sejak kecil ayahnya selalu menekankan dalam hidup, hanya doa yang bisa melindungi kita dari gangguan setan. Kini kalimat itu menjadi satu-satunya pegangan. Mereka sampai di hutan angker, di tengah kegelapan. Makam keramat berdiri diselimuti kabut tebal. Di depannya Ratna menatap bunga mawar hitam, menyalakan kemenyan dan menyiram tanah dengan darah ayam cemani. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena gairah akan kekuatan dan harta. Penunggu makam, aku bawa tumbal ke-27. Bisiknya lirih. Arman yang bersembunyi di balik pohon besar mendengar jelas kata-kata itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia tahu dirinya adalah korban yang disebut saat itu. Hawa dingin menusuk, suara angin berubah menjadi bisikan ribuan mulut tak terlihat. Dari dalam tanah makam, suara berat menggelegar. Bau amis. Ratna tersenyum, matanya berkilat seperti bara api. Ia melangkah ke arah Arman yang tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Tak bisa bergerak, tak bisa lari. Seolah bayangan gelap mengikat seluruh persendiannya. Namun dalam keterbatasan itu, bibir Arman masih bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia melafalkan doa-doa yang sejak sore tak henti ia ulang. Semakin keras ia membaca, semakin sesak dadanya. Seolah ada tangan gaib yang mencekik. Tapi setiap kalimat yang keluar terasa menyalakan cahaya kecil di sekelilingnya. Ratna mendekat, suaranya berubah parau. Berhenti Arman, kau tak bisa melawannya. Semua lelaki sebelum kau menyerah, jadilah milik pesugihan ini. Dan kekayaan akan turun kepadaku. Namun Arman tak menjawab. Ia memejamkan mata, fokus pada doa, hingga tubuhnya yang tadinya kaku mulai perlahan bergerak kembali. Ratna terkejut, ia bergegas merapal mantra, memanggil ular hitam dari tanah. Ular itu melata mendekati Arman dengan mulut menganga. Lidah bercabang menjulur. Serahkan dirimu atau binasa. Tapi sebelum ular itu sempat melilit tubuhnya, Arman menengadahkan tangan. Suaranya semakin lantang. Doa yang ia ucapkan menyalakan cahaya terang, menyilaukan, membuat ular itu menjerit seperti manusia, lalu meleleh menjadi asap hitam. Ratna mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Ia tak pernah menyangka korban kali ini berani melawan dengan doa. Tidak, ini tidak mungkin, jeritnya. Suara dari dalam makam kembali menggema. Kali ini terdengar marah. Gagal, tumbal, harus kau serahkan. Ratna menahan tangan Arman, mencoba menyeretnya ke altar. Namun setiap kali tangannya menyentuh kulit Arman, cahaya doa membuat tangannya terbakar, seperti tersiram air. Ratna menjerit, kulitnya melepuh. Arman terus berdoa. Air matanya jatuh bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi arwah-arwah para korban sebelum dirinya yang tak pernah mendapat keadilan. Ia merasa ada kekuatan lebih besar yang menopangnya. Kabut di sekitar makam mulai terguncang. Angin berputar kencang, pohon-pohon berderak seakan-akan tumbang. Suara gaib dari makam mengamuk, memanggil ribuan roh hitam untuk mengepung dari segala arah. Bayangan hitam mendekat, membawa jeritan-jeritan pilu. Namun doa Arman justru semakin keras, bagai tameng yang tak bisa ditembus. Cahaya putih dari tubuhnya menyebar, memantulkan semua serangan gaib kembali ke arah Ratna. Ratna berteriak histeris. Berhenti, berhenti. Aku yang memanggil kalian. Aku yang memberi tumbal. Jangan ambil aku. Tapi perjanjian pesugihan tak mengenal belas kasihan.
Doa Arman justru memantulkan seluruh kutukan itu kembali pada Ratna. Di tengah gemuruh gaib itu, Arman merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ikatan yang membelenggunya terlepas. Ia tersungkur, menangis, namun cahaya doa tetap menyelimutinya. Ratna sebaliknya mulai terseret perlahan ke arah makam. Tubuhnya melawan, tangannya mencakar tanah, tapi tak ada yang bisa menghentikan tarikan gaib itu. Arman menyaksikan sendiri bagaimana doa mampu membalikan kekuatan hitam. Dan perlawanan itu baru saja membuka jalan bagi puncak akhir dari pesugihan mawar hitam. Malam itu hutan di sekitar makam keramat bagi lautan hitam yang menelan segala cahaya. Angin bertiup kencang membawa aroma kemenyan bercampur amis darah hewan kurban. Lilin-lilin kecil berjejer di sekitar pusara tua. Cahayanya berkedip-kedip seperti mata iblis yang mengintai. Ratna berdiri di tengah lingkaran sesajen. Rambut panjangnya terurai kusut. Gaunnya yang dikenakan ternoda tanah dan cipratan darah ayam cemani yang baru saja ia korbankan. Suaranya bergetar, lirih melafalkan mantra yang diwariskan dari leluhur gelapnya. Datanglah, wahai penunggu tanah keramat. Aku bawa tumbal ke-27. Terimalah dia. Berikan aku kekayaan. Suara Ratna semakin keras, diiringi dentuman guntur yang bergema di langit tanpa hujan. Sesajen berupa bunga mawar hitam, kendi berisi darah, dan kepulan kemenyan terbakar menebar ke sekeliling, seakan menjadi undangan bagi sesuatu yang tak kasat mata. Arman berlutut beberapa meter dari sana. Tubuhnya terikat oleh tali merah yang digoreskan dengan simbol-simbol aneh. Nafasnya terengah, namun bibirnya tak berhenti melafalkan doa. Ya Allah, lindungi aku dari tipu daya setan. Jangan biarkan aku mati. Lindungi aku ya Allah. Suaranya lirih, tapi penuh keyakinan. Tiba-tiba tanah di depan pusara itu bergetar. Dari dalam gundukan makam muncul kabut pekat yang melilit seperti asap hitam. Sosok tinggi besar menyerupai bayangan raksasa dengan mata merah menyala keluar perlahan. Suaranya dalam, serak, dan menggema. Ratna, kau sudah janji. 26 jiwa telah kubawa. Kini serahkan yang ke-27. Ratna tersenyum pucat. Matanya berbinar meski tubuhnya bergetar. Ia menunjuk Arman yang masih bersujud dalam doa. Itu dia tuanku. Dia berikan aku kekayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Sosok gaib itu menoleh pada Arman. Ia mendekat. Namun cahaya samar yang memancar dari doa-doa Arman membuat langkahnya tertahan. Setiap kalimat doa bagaikan api yang menyambar membuat kabut hitam di sekeliling sosok itu bergetar. Api! Suara makhluk itu menggelegar. Mantra, ini bukan dari pesugihan. Ini dari doa suci. Ratna panik, ia berusaha mendekati Arman, menendang tubuhnya agar berhenti berdoa. Diam Arman, hentikan. Kau hanya memperburuk segalanya. Teriaknya histeris, tapi Arman justru semakin keras melafalkan ayat yang ia hafal sejak kecil. Dan benar saja, cahaya putih tiba-tiba meledak dari tubuh Arman, menyilaukan seluruh area makam. Lilin-lilin padam, kemenyan berhenti mengepul, dan udara terasa panas menyengat. Sosok gaib itu meraung marah. Kepalanya menoleh tajam ke arah Ratna. Kau berani menipuku Ratna? Kau berjanji menyerahkan tumbal manusia. Tapi yang kau pilih ini dilindungi kekuatan doa. Ratna mematung, wajahnya pucat pasi. Aku tidak bermaksud. Dia seharusnya jadi korban. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Suaranya gemetar, hampir tak keluar. Tapi sosok itu tak mendengar alasan. Dengan suara menggelegar, ia mengulurkan tangan raksasanya yang terbuat dari kabut pekat. Angin kencang berputar, menghisap dedaunan dan ranting ke dalam pusaran.
Ratna menjerit saat tubuhnya terangkat. Kakinya berusaha menjejak, namun tak berhasil. "Tidak, jangan ambil aku. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin kaya," teriaknya meraung. Ceritanya memegahkan telinga. Arman menoleh, menyaksikan dengan ngeri bagaimana tubuh Ratna perlahan ditarik ke dalam tanah makam. Suara tulangnya berderak, matanya melotot penuh ketakutan. Tangannya terulur seakan meminta tolong, tapi tak ada yang bisa menolongnya. Api lilin yang tersisa menyala kembali, namun dengan warna merah darah. Bau anyir memenuhi udara, bercampur dengan aroma daging terbakar dari tubuh Ratna. Bunga mawar hitam yang ia gunakan dalam ritual layu dan menghitam seperti arang. "Janji harus dibayar dengan nyawa," desis sosok gaib itu dingin. "Kau telah gagal. Kini kau sendiri yang menjadi tumbal." Seketika tanah makam terbuka, menyerupai rahang besar. Ratna menjerit sekali lagi. Suaranya menggema jauh ke hutan, hingga akhirnya tubuhnya lenyap di telan bumi. Tanah kembali tertutup rapat, meninggalkan hanya noda darah dan serpihan kelopak mawar hitam yang terbakar. Sunyi hening, hanya desahan yang tersisa. Arman masih terisak dengan tubuh lemas. Sosok gaib itu menatapnya lama, matanya merah membara, lalu berbisik dengan nada menakutkan. "Doamu menyelamatkanmu kali ini, manusia. Tapi ingat, pesugihan ini tak pernah benar-benar berakhir. Selama ada manusia tamak, aku akan selalu menagih jiwa." Setelah itu sosok itu lenyap dalam kabut hitam, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Arman jatuh tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Ia selamat, namun bayangan jeritan Ratna yang ditelan tanah akan terus menghantui hidupnya. Malam itu Ratna resmi menjadi tumbal dari pesugihan yang ia jalankan sendiri. Dan bagi Arman, malam itu menjadi saksi paling mengerikan. Bagaimana keserakahan bisa membuat seseorang berakhir dalam genggaman kegelapan. Malam itu telah lama berlalu, tetapi bayangannya masih menghantui setiap langkah hidup Arman. Jeritan Ratna yang ditelan tanah, aroma mawar hitam terbakar, dan tatapan mata gaib dari sosok penunggu makam, semua terpatri dalam ingatan, membentuk luka batin yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sejak kejadian itu, Arman pulang ke desanya dalam keadaan tubuh lemah dan pikiran hancur. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar. Orang-orang desa sempat terkejut melihatnya pulang sendirian tanpa Ratna. Padahal kabar pernikahan mereka sempat menjadi buah bibir. Namun Arman tidak menjawab pertanyaan mereka. Ia hanya duduk di beranda rumah, termenung hingga matahari tenggelam. Lalu ia menangis dalam diam. Butuh waktu berhari-hari hingga ia akhirnya membuka mulut dan menceritakan semua yang terjadi. Desa gempar, mereka tidak pernah menyangka angkringan sederhana yang selama ini ramai pengunjung ternyata menyimpan rahasia sehitam itu. Ratna, gadis yang selalu dipuji kecantikannya, ternyata hanyalah boneka iblis yang menjual cintanya untuk kekayaan. 26 lelaki telah menjadi korban, dan nyaris saja Arman menjadi yang ke-27. Sejak kabar itu tersebar, angkringan Ratna tak pernah lagi disentuh orang. Gerobak angkringan yang dulu ramai kini berdiri usang. Lampunya pecah, kayunya lapuk, dan bangku-bangku panjang ditumbuhi lumut. Orang-orang yang lewat mengaku sering mendengar suara sendok beradu dengan gelas, tawa halus perempuan, atau aroma sate bakar yang tiba-tiba muncul di udara malam. Namun tak seorang pun berani mendekat. Lebih menyeramkan lagi, rumah Ratna yang megah namun sunyi menyimpan kamar rahasia yang akhirnya terbongkar. Para warga yang nekat masuk
menemukan peti-peti berisi uang menumpuk. Namun uang itu berbau busuk seperti bangkai lembab dan berlumut. Tikus-tikus berlarian di atasnya, seolah harta itu hanya layak menjadi santapan makhluk menjijikan. Orang desa yang sempat menyentuh uang itu mengalami kesialan. Sakit mendadak, kehilangan anggota keluarga, hingga mimpi buruk yang tak berkesudahan. Akhirnya kamar itu dikunci rapat, dibiarkan menjadi sarang gelap yang tak seorang pun mau mengganggu. Arman sendiri tidak pernah lagi sama. Setelah malam di makam keramat, ia sering terbangun tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya karena mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya Ratna selalu datang. Wajahnya hancur, matanya kosong, sambil membawa bunga mawar hitam yang kosong. Kau mencurangiku. Seharusnya kau yang jadi tumbal. Bisik sosok itu sebelum lenyap ditelan kabut. Namun Arman berpegang teguh keyakinannya. Setiap kali rasa takut menghampiri, ia melawan dengan doa. Ia sadar bahwa hanya itu yang menyelamatkannya malam itu. Bukan keberaniannya, bukan kebetulan, melainkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Karena itu Arman memilih jalan hidup yang berbeda. Ia tak lagi mengejar harta, tidak lagi terpikat pada janji manis dunia. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai petani, meski hasilnya pas-pasan. Namun ia bahagia karena tak ada lagi bisikan gaib yang menuntut nyawanya. Arman juga sering menjadi tempat orang lain meminta nasihat. Para pemuda yang hendak merantau, para pedagang yang tergoda jalan pintas, atau siapapun yang ingin mencari kekayaan instan. Ia nasihati dengan getir. Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Katanya suatu malam di balik desa saat berkumpul bersama warga. Harta dari jalan pesugihan hanya darah dan air mata. Kau kira itu membuatmu kaya, tapi sebenarnya itu hanya menyiapkan liang kubur untukmu. Jangan pernah tertipu. Suasana hening, semua mata tertuju pada Arman. Ia tidak meninggikan suara. Namun kata-katanya membawa beban nyata dari penderitaan yang ia alami. Jika ada yang menawarimu jalan cepat menuju kekayaan. Dan ingatlah Ratna, ingatlah cerita gadis itu saat ditelan tanah. Ia cantik, ia dikagumi, ia kaya, tapi akhirnya semua itu tidak menyelamatkannya. Justru harta itulah yang menyeretnya ke neraka. Sejak malam itu, nama Ratna tidak lagi disebut dengan kagum, melainkan dengan ngeri. Ia menjadi legenda kelam di desa itu. Anak-anak dilarang mendekati rumahnya, dan orang tua selalu mengingatkan jangan pernah bermain dengan jalan pesugihan. Arman sendiri hidup hingga tua dengan luka batin yang tak pernah hilang. Ia tidak menikah, memilih hidup sendiri karena takut mencintai lagi. Baginya cinta telah bercampur dengan trauma, bercampur dengan darah dan cerita gaib. Namun dari kesendiriannya itu, ia memberikan satu pesan yang terus diwariskan. Jangan pernah mencari harta dari jalan sesat, sebab harta itu akan menelan pemiliknya sendiri dan meninggalkannya hanya kesepian, penyesalan, dan kutukan. Dan begitulah kisah gadis mawar hitam berakhir. Sebuah angkringan yang kini hanyalah puing, kamar rahasia yang membusuk, dan satu saksi hidup bernama Arman yang menanggung beban cerita. Bagi mereka yang masih tergoda jalan pintas, kisah ini menjadi peringatan keras. Di balik gemerlap kekayaan, selalu ada harga yang tak sanggup dibayar jiwa manusia itu sendiri. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.